Gimana cerita awalnya, gimana itu ceritanya? Ya, cerita awalnya gitu, Kang. Jadi Apa? awal-awalnya Bau menyan di gitu ya? rumah tuh saya sama istri saya mencium itu apa sih mencium bau menyan gitu ya, Hmm. mencium bau menyan. Tapi di sekeliling rumah saya periksa nggak ada yang bakar menyan gitu. Iya. Nah, Terus? karena saya karena saya nggak mau seuzon, ya saya anggap biarinlah itu mah mungkin cuma angin gitu. Mm-mm. Tapi kemarin setelah Idul Adha tuh Jelang berapa ada perubahan di jelang berapa minggu dari bau menyan itu? kalau dari bau menyan itu agak lama sih Kang. Jadi Mm-mm. nggak langsung ada perubahan gitu, nggak langsung gitu. Mm-mm. Jadi justru ada perubahannya tuh baru 3 hari ke belakang dari sekarang. Oh, baru-baru aja berarti. Iya baru-baru gitu. Berarti Nah tapi istri kok jujur ya, terus terang ya, maksudnya terus terang jujur ngomong gitu. itu juga saya desak Kang. Mm-mm. Saya Gimana? desak terus, saya desak terus ya menggunakan pendekatan kata-kata yang baik sambil dilus-lus gitu. Mm-mm. Itu pun jawabannya sambil nangis gitu. Mm-mm. Jawabannya sambil nangis terus ya istri saya juga jawab ya nggak tahu kenapa ini tuh jadi bingung cina perasaan ada satu para rubuh kieu cina. Jadi kayak Jadi nggak suka atau benci gitu ya. jadi ngelihat saya tuh jadi seperti ngelihat orang lain katanya gitu. Ya, itu Jadi seperti itu. Jadi berarti 3 hari ke belakang ini ya yang baru dirasa dia, baru ditanyakan, baru iya menyadari. iya iya Kak. Maksudnya AA itu Iya. baru menyadari gitu ya. Kalau oh apakah ini saya tertimpa sihir gitu. Nah, sebenarnya sih dari pertama saya mencium bau menyan juga, saya udah ada feeling, Mm, mm, udah mm. ada feeling apa mungkin gitu ada yang ngirim gitu. Mm, mm, mm. Tapi saya kan agak mau seuzon Iya. gitu kan, karena saya ngerasa saya nggak punya musuh gitu. Mm. Ya kalau bermasyarakat di sini saya ngerasa nggak pernah ada pertikaian sama orang gitu. Ya namanya orang hasad ya kan. Hasad dengki itu kan. Gitu. Nah Nah, itu itu. terkait masalah mimpi itu eh, istri ditanyakan itu baru-baru ini. Mimpi makan itu. Nah Nah, saya mengetahui tanda-tanda apa sih seseorang kena sihir itu ya dari grup ya, dari grup juga katanya kalau misalkan tanda-tandanya tuh ada salah satu yang mencolok yaitu sering sering atau pernah mimpi makan. Iya. Kemudian saya tanyakan ke istri saya, pernah nggak atau sering nggak mimpi makan dan jawabannya, duh kaget juga, sering malah Berarti katanya. caranya kan positif ya. Berarti positif 100%. AA sama istri ini tertimpa sihir pemisah gitu ya. Apa yang Iya. disampaikan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 102 itu ya memang seperti itu. Di Pelabuhan Ratu ini luar biasa. Banyak Hmm, kejadian-kejadian seperti itu ya. Nah, rumah tangga sudah berapa lama ini rumah tangganya? kalau rumah tangga sih baru sih Kang ya, baru 2 tahun lah. Tapi alhamdulillah udah punya Aman. omongan, udah punya bayi. Iya, bayi sekarang udah 4 bulan gitu. Alhamdulillah. Coba kita gini, gangguan itu ada dua macam. Gangguan yang diikat, gangguan jin ya. Gangguan jin itu Ya. ada dua macam jenisnya. Jadi gangguan yang diikat di dalam tubuh dan gangguan yang diikat di luar tubuh. Nah, gitu. Kalau gangguan yang diikat di dalam tubuh itu kalau di ruqyah dia akan reaksi dia. Eh, Hmm, tapi kalau umpamanya gangguan yang di luar tubuh, dia itu pas waktu di ruqyah itu keluar karena biasanya itu gangguannya ada di rumah. Nah, makanya metode ruqyah itu ada salah satu yang harus ruqyah di rumah gitu. Makanya ya. ini setidaknya dipastikan dulu melalui ruqyah video call. Tapi kalau istri itu saya positifkan diikat di dalam tubuh dia.
Dia kalau kalau dia diruqyah dia akan reaksi entah muntah atau nangis atau apa gitu ya. Ayo, Iya. ayo sekarang posisi AA HP-nya ditaruh yang bagus, terus konsentrasi. Ayo coba ya. Sudah? Ya sudah, Kang. Ayo kita bareng-bareng bertobat kepada Allah dari dosa-dosa pas waktu kita balik sampai sekarang malam ini kita bareng-bareng tobat ya. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Pejamkan mata, fokus berdoa kepada Allah. Bila mana di dalam diri AA ada gangguan sihir atau ain, semoga dibersihkan, disembuhkan melalui ruqyah online ini ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul alim. Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitaba wa huwa yatawallas salihin. Hancurkan buhul-buhulnya ya Allah, bersihkan tubuhnya dari gangguan sihir ya Allah ya Rabb. Wa qaddimna ila ma'amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Perjanjiannya sama dukunnya ya Allah. Bara'atum minallahi wa rasulihi lalladzina akhadtum minal musyrikin. Lepaskan ikatan-ikatan buhulnya ya Allah. Awalam yaral ladzina kafaru anna samawati wal arda kanata rasqan fafataqnahuma 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 wazalna minal ma'i kulla syai'in hayna fala yu'minun awalam yaral ladzina kafaru anna samawati wal arda kanata rasqan fafataqnahuma wazalna minal ma'i kulla syai'in hayna fala yu'minun bara'atum minallahi wa rasulihi lalladzina akhadtum minal musyrikin bara'atum minallahi wa rasulihi lalladzina akhadtum minal musyrikin bara'atum minallahi wa rasulihi lalladzina akhadtum minal musyrikin bara'atum minallahi wa rasulihi lalladzina akhadtum minal musyrikin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma ghafara Sulaiman walakinna syayatin ghafaru yu'allimuna an-nasa. Apa yang dirasain, ada yang dirasain enggak? Ini apa teh? Pinggang. Dari belakang ini apa teh? Tulang ekor. Tulang ekor panas. Kayak apa ya? Semutan. Tangan teh sendiri gerak-gerak untuk apa sih, nggak usah ke atas gitu. Ngantuk banget aduh. Enggak, maksudnya yang selain ngantuk apa yang dirasa? Kayak ada yang keluar kayak angin gitu. Yang di punggung. Yang di punggung. Ini kayaknya ada gangguan di rumah juga ini. Di rumah juga. Jadi nanti kalau bisa dibuat tadarusan Al-Baqarah, diulang-ulang Al-Baqarah terus diniatkan. Iya. Ya Kang, rencana juga saya juga mau itu Kang, mau dirutinin baca surah Al-Baqarah kayaknya gitu. Tapi gini, baru rencana gitu. Caranya harus ada niat. Kalau umpamanya hanya dibacaan, kadang-kadang ada pasien saya seperti ini. Ustadz, saya ini tadarusan terus, bahkan kadang-kadang itu 10 hari itu bisa khatam gitu kan. Tapi kok di rumah kok ada gangguan jin terus gitu, suara-suara teror itu kok langsung terus kok. Nah, itu perbedaannya di situ. Nah, itu kalau umpamanya jin yang ada di rumah, jin sekitar dengan jin sihir itu beda. Kalau jin sekitar itu kita bacakan ayat kursi atau Al-Baqarah terakhir, 3 ayat Al-Baqarah terakhir itu sudah insya Allah sudah pergi. Tapi beda kalau jin sihir. Kalau jin sihir itu jin yang diikat. Nah, makanya itu harus diniatkan. Ya Allah,
Al-Baqarah ini saya niatkan untuk pembersihan rumah dari gangguan sihir, dari gangguan ain. Nah, maka itu akan efektif gitu, ya. Oh iya, berarti awalnya harus ada niat khususnya buat apa gitu ya. Iya, iya. Jangan kalau mungkin hanya dibaca surah Al-Baqarah saja tanpa niat, tanpa minta kekuatan sama Allah, mungkin hanya ngaji biasa mendapatkan pahala aja gitu ya. Hanya mungkin dapat pahala aja, tapi kalau di situ ada niat untuk pembersihan rumah, nah maka manfaatnya ada dua, dapat pahala dari Allah, dapat manfaat rumah itu bersih dari gangguan sihir gitu. Ya, iya iya iya. ya karena Iya. sudah larut malam, juga istirahat ya. Aduh, mohon maaf nih Kang Ya, Ustaz, aduh. ayo Ganggu pokoknya waktunya. ini sihir dilakukan orang lain ya, tapi atas izin Allah. Ini adalah sebuah teguran atau ujian dari Allah ya. Jadi diambil hikmahnya supaya nanti lebih dekat kepada Allah ya. Seperti itu. Amin, insya Allah, insya Allah. Ayo. Mohon maaf Kang Ustaz, itu udah ganggu waktunya malam-malam. Terima kasih Sama banyak, Ustaz. kebaikan itu nggak ada batas dan harganya. Ya, Ayo gitu aja Ajang ya. Ayo. Jadi pahala jariah yang Ya, buat bukan ya, amin, amin. Kang Ustaz ya. Ya, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam.